Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU. Dan setiap pekannya kita membahas dan memberikan informasi seputar Persyarikatan Muhammadiyah dan dinamika keumatan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gempa Turki dan gerakan kemanusiaan oleh Muhammadiyah. Yang seperti kita ketahui juga beberapa waktu lalu kita menyampaikan sebelumnya belasungkawa yang mendalam kepada saudara kita, bangsa dan pemerintah Turki atas bencana gempa yang menimbulkan ribuan korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi, langsung saja kita berbincang dan sapa terlebih dahulu ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof untuk pekan ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah senantiasa sehat ya Pak Prof. Pak Prof, mengenai gempa Turki dan gerakan kemanusiaan Muhammadiyah, barangkali bisa menyampaikan secara umum terlebih dahulu mengenai kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Silakan Pak Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi Muhammadiyah di mana saja berada, kita sudah dikejutkan lagi dengan gempa yang sangat besar, hampir mencapai 8 skala Richter. Kira gempa yang paling besar Cianjur saja hanya 5,7 sampai 8, berarti betul-betul gempa itu sangat dahsyat dan dalam kedalaman yang sangat dangkal. Oleh karena itu kita melihat di video yang banyak di media sosial betapa menyedihkan dan mengerikan itu rumah-rumah bertingkat sampai rubuh begitu ya, nanti menimpa para penghuninya, karena kalau gempa itu secara tiba-tiba yang menjadi korban memang sangat banyak, ribuan sampai 5.000, 6.000, bahkan itu kan sampai belum yang semuanya digali, pasti ada yang tertimbun. Oleh karena itu kita takut prihatin, dan karena bagaimanapun apalagi Turki itu adalah negara yang punya historis kesejarahan dekat dengan kita ya. Karena Turki itu adalah negara Muslim yang ada di Eropa, makanya kejadian ini turut membuat kita sebagai kaum muslimin merasa terharu, merasa sedih, prihatin, dan samping itu juga mungkin kita harus berusaha menolong semampu kita. Jangankan dengan sesama muslim, siapapun ya yang terkena musibah itu perlu tolong. Kita terkena oleh bukan aja ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah insaniyah. Semua orang yang terkena musibah kita tolong, kita selamatkan mereka, dan kita beri bantuan kepada. Alhamdulillah Muhammadiyah dengan merespon dengan cepat, mereka menyiapkan bantuan pada yang diselenggarakan oleh MDMC, bantuan secepatnya ke sana, terutama keperluan-keperluan yang sangat mendesak, ya, seperti bahan makanan, obat-obatan, masuk pakaian dan selimut, karena kita masih musim dingin ya. belum beranjak ke musim panas. Sekarang mungkin bulan Februari itu masih menjelang musim panas setelah musim dingin. Jadi udara masih sejuk. Oleh karena itu kecepatan kita membantu sangat diharap. Maka Muhammadiyah kemarin akan mengirimkan 29 orang tim pertama, ke sana yang terdiri dari dokter, perawat, termasuk orang-orang psikolog dan bantuan-bantuan orang-orang bantuan lain, termasuk pasukan cepat tanggap. Dan sekarang sudah mulai dipersiapkan. Saya tadi
melihat di PP Muhammadiyah juga sudah divaksin dengan gempa, tapi makan makanan cepat saji yang akan dikirim ke Turki. Saya kira ini bukan satu tanggung jawab Muhammadiyah, gitu. Jangankan sekali lagi dimanapun terjadi musibah ya kita ikut memberikan bantuan semampu kita. Baik. Gitu ya. Baik, artinya juga memang dari Muhammadiyah sendiri tidak hanya dari aksi secara nasional ataupun hanya di Indonesia saja, namun secara internasional juga Muhammadiyah sangat terus dan turut membantu begitu ya Pak Prof, bencana dimanapun terjadi kita terus mengikuti dan berkontribusi begitu. Pak Prof, kita akan jeda terlebih dahulu masih dalam pembahasan gempa Turki dan gerakan kemanusiaan Muhammadiyah. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMO. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO dan kita masih membahas mengenai gempa Turki dan gerakan kemanusiaan Muhammadiyah. Tentunya sangat banyak sekali gerakan-gerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, bahkan tidak hanya mengenai gempa Turki saja begitu. Nah, Pak Prof, barangkali juga bisa menjelaskan bagaimana sih aksi atau gerakan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini, Pak Prof. Ya, Muhammadiyah itu kan sejak didirikannya mengadakan perhatian yang sangat kuat kepada penderitaan masyarakat. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, sakit-sakitan, termasuk kalau ada orang yang kesusahan ketika bencana datang. Sehingga kita dalam gerakan dakwahnya itu lebih banyak kepada penolong kesengsaraan umum. Kita mendirikan sekolah dulu dalam rangka ingin mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Kita mengadakan rumah sakit dalam rangka ingin menolong untuk lebih menjaga kesehatan masyarakat, mengobati orang yang sakit. Kita adakan panti asuhan dan lain sebagainya dalam rangka menolong supaya orang tidak terlantar. Nah, itu menimbulkan bencana di masyarakat, baik di masyarakat Indonesia, masyarakat luar negeri, dan di mana saja di seluruh dunia. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran itu selalu dikatakan, "Kulla yusibana illa ma kataballahu." Setiap musibah yang datang menimpa manusia itu adalah merupakan satu semacam ketentuan Tuhan. Ini nama kata balaulah. Wa malana wa alai tawakalin. Lalu ada Quran lagi yang disebutkan, apakah engkau akan merasa aman jika datang bencana pada pagi hari kamu sedang bermain? Atau kamu akan merasa aman jika datang bencana pada waktu malam ketika kamu sedang tidur? Tidak ada yang merasa aman dari bencana kecuali orang-orang yang artinya kita harus selalu siap. Kalau tidak siap kita rugi. Artinya kita tidak bisa menolong orang, ataupun ketika kita terkena bencana tidak bisa mereparasi atau tidak bisa melindungi diri kita. Oleh karena itu mungkin ke depan di samping menolong orang yang berkorban juga ada semacam mitigasi dan pendidikan masyarakat berkenaan dengan bencana. Ini Muhammadiyah itu ke depan seperti itu. Yang itu diabaikan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain termasuk oleh negara. Yaitu pendidikan tentang bencana, memberitahu bahwa lokasi-lokasi tertentu di Indonesia ini rawan bencana. Lokasi-lokasi tertentu di dunia ini rawan bencana. Ya, mereka kalau tidak bisa pindah, ya mereka harus disiapkan. Bagaimana? Kalau terjadi bencana itu mereka supaya tidak terjadi korban yang terlalu banyak. Mungkin korban ada, tapi korban yang tidak terlalu. Kasus Cianjur, ya. Walaupun gempanya hanya 5,7 skala Richter, tapi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa karena memang tidak dididik membangun bangunan yang tahan gempa.
bangunan-bangunan yang tidak berbahaya ketika terjadi gempa. Padahal di sana itu ada yang disebut tahan atau semacam lempeng mandiri yang itu akan selalu bergerak. Indonesia ini sebagai negara yang rawan, betul-betul rawan. Gunung berapinya aja ada 167 gunung berapi. Terus juga celahnya ada lempengan-lempengan Eurasia, lempengan Australia, lempengan Pasifik ada di sini. Sehingga mereka itu atau lempengan-lempengan itu selalu bergerak dan menimbulkan gempa. Oleh karena itu sangat rugi, sangat tidak mempunyai kepedulian jika kita tidak memperhatikan terhadap bencana. Muhammadiyah ini terpanggil karena ini merupakan satu hal yang mesti akan terjadi dan secara rutin kita tiap tahun pun akan mengalami seperti itu. Oleh karena itu kita Muhammadiyah harus tetap siaga. Saya kira ini perlu menjadi perhatian, siaga. Kapanpun terjadi bencana kita menolong, kapanpun bencana kita sudah bisa menyiapkan penduduk supaya siap untuk menyelamatkan diri dengan pendidikan kebencanaan. Bahkan kita kalau sudah melahirkan itu pikir kebencanaan. Itu bagaimana sikap-sikap kita ketika menghadapi bencana, baik yang terkena musibah maupun si penolong. Itu mungkin yang mengenai kiprah Muhammadiyah dalam hal ini menolong kesengsaraan umum atau menolong orang-orang yang susah. Baik Pak Prof, jadi memang dari pemerintah sendiri dan stakeholder lainnya juga dan kita begitu ya sama-sama harus memberikan edukasi dan sebagai pengingat diri bahwa bencana tadi akan terus terjadi gitu ya, bahkan mungkin setiap waktu bukan tahun lagi ya Pak Prof ya. Pak Prof, terkait gempa Turki dan gerakan kemanusiaan Muhammadiyah ini tentunya kan menjadi semakin menarik lagi, kita akan bahas lebih lanjut. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita juga masih membahas mengenai gempa Turki dan gerakan kemanusiaan oleh Muhammadiyah. Tadi Pak Prof juga sudah sampaikan memang sangat banyak sekali gerakan atau aksi sosial kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan juga ada dalam buku Fikih Kebencanaan. Nah, Pak Prof, mengenai bencana, bagaimana sih pandangan dari Pak Prof sendiri? Apakah juga ini menjadi pengingat dan kita harus mawas diri terhadap kebencanaan ini, Pak Prof? Ya, saya merujuk kepada fikih kebencanaan. Bahwa bencana itu ada dua. Pertama, bencana yang dibuat oleh manusia, seperti umpamanya pembendungan yang dibuat dengan tidak akurat perhitungan berisiko dan melahirkan banjir lokal, atau gunung ditinduli sehingga terjadi erosi dan longsor. Itu adalah yang dibuat oleh manusia. Termasuk juga mungkin penyebaran semacam virus wabah yang dibuat oleh laboratorium dan disebarkan ke seluruh dunia untuk mengadakan ketidakstabilan di dunia. Tapi ada juga bencana yang memang itu merupakan hukum alam sendiri. Ya, Allah menciptakan hukum-hukum seperti gunung meletus. Itu kan tidak dibuat oleh manusia. Itu adalah proses alami yang dimana magma keluar dan menimbulkan ketidakstabilan di dalam perut bumi. Lahirlah itu semacam gunung meletus dan juga gempa-gempa. Ada juga seperti tadi pergeseran lempengan-lempengan, bahwa dunia ini terdiri dari beberapa lempeng tidak nyata seperti yang kita saksikan. Ada lempeng yang disebut Australia, lempeng Pasifik, dan lain sebagainya. Nah, itu selalu bergerak. Termasuk di sini adalah celah-celah yang berada di daratan. Dan itu pun melahirkan gempa-gempa bumi. Lalu juga mungkin angin topan, ya. Itu saya kira angin topan ini merupakan satu fenomena alam, termasuk
tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi di lautan melahirkan gelombang yang tinggi itu. Nah, itu semua menurut saya kalau yang namanya perbuatan manusia seperti yang digambarkan oleh Allah bima kasabat aidinas karena perbuatan manusia, oleh karena itu mudah-mudahan mereka itu insaf sadar bahwa perbuatannya itu adalah seperti halnya perubahan iklim sekarang itu akibat dari pemanasan global yang diakibatkan oleh industri-industri yang sangat luar biasa. Terus juga yang alam ini ya kita berharap sebetulnya kita sudah bisa memprediksi orang yang tinggal di daerah-daerah bencana seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku itu memang daerah rawan bencana. Itu adalah disebut dengan ring of fire, bagaimana Jepang. Nah, dan ini berbahaya kalau ditinggalin, tapi kita kan tetap kemana lagi kalau mereka itu kita harus waspada bahwa tanah yang tempat kita bijak waktu-waktu bergerak, waktu-waktu menjadi gempa, waktu-waktu terjadi banjir kalau sudah diantisipasi oleh. Dan samping itu juga kita bertawakal pada Allah, memohon perlindungan pada Allah yang Maha Kuat agar bencana ini tidak menimpa kepada kita, kepada seluruh keluarga kita, pada seluruh masyarakat kita, termasuk seluruh umat manusia. Baik, Pak Prof, kita sudah di penghujung acara mengenai gempa Turki dan gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pak Prof bisa memberikan kembali imbauan dan pesan kepada para pemirsa di rumah, khususnya tentang gempa yang terjadi di Turki saat ini, Pak Prof. Silakan. Ya, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat kita mempunyai empati dan simpati terhadap penderitaan orang lain. Khususnya kita kemarin sudah menolong masyarakat Cianjur di dalam negeri kita yang kebetulan kena musibah. Betapa reaksi masyarakat cukup mengagumkan dan mereka berbondong-bondong menolong dengan cara masing-masing sehingga ke Cianjur itu juga bisa tertolong. Sekarang ada musibah lagi di Turki, masih saudara kita, apakah itu saudara muslim atau saudara sesama manusia yang ada di sana. Dan mereka ternyata tidak percaya karena kehancurannya cukup tinggi, yaitu hampir 5.000 lebih orang meninggal dunia, terus yang luka-lukanya di atas 10.000, bangunan-bangunannya pun puluhan ribu ambruk. Dan itu akan sulit untuk dalam sekejap untuk ditolong. Oleh karena itu kita sebagai sesama manusia ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong sesama manusia dalam kebaikan. Maka diharapkan kita semua bisa mengeluarkan sebagian dari harta kita berapapun dihimpun Adil Jismu Muhammadiyah, dan nanti akan kita pakai untuk menolong orang-orang yang terkena musibah di Turki. Khusus karena ini gerakan Pray for Turki, adalah doa dan keprihatinan untuk Turki. Saya kira itu mungkin ya. Jadi berikan saya berapa, mau itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 1 juta. Baik. Itu akan sangat bermanfaat. Kalau di Indonesia ini ada 100 juta, kali 1.000 kan 100 miliar, itu sangat berat. Saya kira itu sebenarnya yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Prof, Masya Allah, memang dalam segala kondisi apapun tentunya ada hal baik di dalamnya. Tadi juga sebagai pengingat kepada kita untuk saling tolong-menolong, dan tentunya juga Muhammadiyah konsen dalam gerakan sosial kemanusiaannya, dan juga tadi ada dari untuk edukasi begitu ya Pak Prof, bagaimana mitigasi kebencanaan
juga melalui fikih kebencanaan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMO. Semoga tayangan kami bermanfaat. Terus saksikan catatan akhir pekan setiap pekannya, Sabtu dan Minggu. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.